Sastra akan mengapresiasi musikalisasi puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono. Saya Sri, Indah, Saya Wildan. saya Aulia, dan saya Krista. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan musikalisasi puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono lahir pada tanggal 20 Maret 1940 di Surakarta. Beliau adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Ia adalah putra pertama pasangan Setio dan Saparia. Sapardi dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana, namun penuh makna kehidupan, sehingga beberapa di antaranya sangat populer, baik di kalangan sastrawan maupun halayak umum. Dalam kesastraan Indonesia, Sapardi dipandang sebagai sastrawan angkatan 1970-an. Kesukaannya menulis ini berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris di jurusan Sastra Barat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sempat menempuh di University of Hawaii, Honolulu, Sapardi menempuh program dokter di Fakultas Sastra UI dan lulus pada tahun 1989. Rajin menulis sejak duduk di bangku sekolah dan telah menulis sejumlah karya yang ia kirimkan ke beberapa majalah. Kebiasaan menulisnya menghantarkannya menjadi Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia yang menerbitkan majalah sastra Horizon.
Sejak tahun 1974, ia mengajar di Fakultas Sastra yang sekarang menjadi Fakultas Budaya di Universitas Indonesia. Sapardi Djoko Damono tutup usia pada 19 Juli 2020 dalam usia 80 tahun akibat penurunan fungsi organ tubuh. Meskipun kini sosoknya sudah tiada, tetap karyanya akan tetap abadi di hati para penikmatnya. Pada bait pertama, kematian sifatnya pasti. Semua makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Terlepas dari itu, Sapardi ingin memberitahu bahwa melalui puisi-puisinya, ia akan selalu menemani orang-orang tercintanya. Sesuai dengan lirik "Kau tak akan kurelakan sendiri", artinya Sapardi tidak ingin orang tercintanya larut dalam kesedihan karena kepergiannya. Saya merasa penyair memberikan sentuhan romansa dalam puisi ini. Bait kedua, lirik "Suaraku tak terdengar lagi" mengartikan suara-suara kehidupan yang berkaitan dengan hal batiniah manusia yang tidak bisa dirasakan lagi oleh panca indera, yang artinya kematian. Kemudian dengan lirik "Kau akan tetap kusiasati", artinya apapun akan dilakukan agar orang-orang tercintanya merasakan kehadiran penyair dalam karya-karyanya walaupun nanti penyair telah tiada. Pada bait ketiga berbicara soal mimpi. Mimpi erat kaitannya dengan harapan. Setiap yang bermimpi pasti memiliki secercah harapan di dalamnya. Mimpi adalah ambisi atau keinginan untuk masa depan. Harapan adalah keinginan atau pengharapan agar terjadinya hal tertentu. Bait pertama, penggunaan kata jasadku menghadirkan makna yang dalam dan khusus, menjadikan pilihan kata yang sangat disesuaikan untuk menyampaikan perasaan yang kuat. Gantinya dengan kata tubuhku tidak akan memberikan kesan yang sama. Di bait kedua, kata kusiasati mengekspresikan tekad aku untuk terus hadir bagi kau. Sedangkan pada bait ketiga, letih-letihnya mengungkapkan keinginan aku untuk selalu mendampingi kau dengan intensitas yang kuat. Citraan. Pada puisi Pada Suatu Hari Nanti, karya Sapardi Djoko Damono, setiap baitnya mengandung citraan dari berbagai indera. Bait pertama menciptakan citraan penglihatan melalui kata-kata konkret seperti jasadku dan bait-bait. Bait kedua menghadirkan citraan pendengaran melalui kata suaraku dan citraan penglihatan melalui larik-larik. Bait ketiga melalui kata huruf. Dengan demikian pembacaan atau penikmat puisi dapat merasakan pengalaman indrawi untuk membayangkan situasi dan objek yang dijelaskan oleh penyair. Gaya bahasa dalam puisi ini terdapat penggunaan majas metafora yang menciptakan gambaran yang kuat. Pada bait pertama, metafora digunakan dalam kalimat "tapi". Dalam bait-bait sejak ini, "Kau takkan kurelakan sendiri", yang menggambarkan bahwa aku tidak akan membiarkan kau sendirian di dalam bait-bait sajak tersebut. Kemudian pada bait kedua, metafora terlihat dalam kalimat "tapi" di antara larik-larik sajak ini yang menyeratkan bahwa aku ada di antara setiap baris sajak. Pada bait ketiga, metafora digunakan dalam kalimat "namun" di sela-sela huruf sajak ini yang menunjukkan bahwa aku hadir di antara setiap huruf sajak. Dengan demikian penggunaan metafora ini membantu aku lirik untuk menyatakan bahwa ia akan selalu ada untuk kau. Tema puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono adalah kesetiaan. Meskipun aku tidak secara eksplisit hadir dalam puisi, tema kesetiaan terhadap kau mungkin pembaca terpancar melalui harapan bahwa karya-karya penyair akan tetap setia menemani pembaca meskipun penyair telah tiada. Suasana dalam puisi ini menciptakan gambaran tentang keinginan penyair untuk tetap ada dalam kehidupan orang-orang yang dicintainya setelah meninggal. Kata-kata penyair mengungkapkan bahwa kerinduan agar karya-karyanya bisa menjadi wujud dari kesetiaan tersebut. Nada dalam puisi ini menunjukkan sikap penyair yang lembut dan halus terhadap pembaca. Penyair ingin menyampaikan bahwa meskipun suatu hari ia tiada, karya-karyanya akan selalu ada untuk menyertainya. Amanat dari puisi ini adalah bahwa penyair ingin menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca meskipun ia telah tiada. Meskipun pembaca mungkin merasa sedih karena kepergiannya, penyair menginginkan agar pembaca tidak perlu khawatir karena karya-karyanya akan tetap setia dan dapat terus menemani pembaca.